Silakan duduk. Wah, senang sekali siang hari ini bisa berada di tengah-tengah kalian semua. Kalau berbicara tentang pacaran gitu ya, ini tema yang dinanti, tema yang kalau ada di dalam gereja itu selalu ramai, ibadahnya biasanya penuh gitu ya. Karena banyak orang yang masih menanti-nanti jawaban, kayak gitu ya, pacaran itu seperti apa sih? Kita gereja tidak pernah melarang pacaran. Asal usianya sudah cukup ya. Tapi kalau usianya belum ya janganlah. Kalau masih SMP janganlah pacaran. Nanti orang lihat, nanti gerejanya dipermalukan. Tuhannya dipermalukan, kecil-kecil bisa apa gitu ya. Nah kalau berbicara tentang pacaran atau saya sebutnya in relationship, Alkitab tidak menuliskan secara langsung kiat-kiat pacaran. Ayatnya di mana gitu. Tapi sekalipun gak ditulis secara langsung, nilai sebuah relationship sudah ada sejak ribuan tahun. Sejak zaman perjanjian lama. Nilai-nilai relationship sudah ada. Sejak zaman Adam dan Hawa. Sejak zaman perjanjian lama yang sampai hari ini tetap relate, ada hubungannya dengan kita. Tetap relate karena ada hubungannya dengan kehidupan kita sampai masa-masa kini. Masih relevan. Jadi Alkitab harus tetap jadi standar di dalam kehidupan kita membangun sebuah hubungan in relationship atau kita kenal sebagai pacaran. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa Alkitab itu kuno. Kita nggak boleh bilang bahwa firman Tuhan itu sudah nggak relevan buat kami anak-anak muda. Karena bagaimana juga lebih baik metode sedikit kuno, tapi dapat kebahagiaan dari Tuhan dan bonusnya masuk surga. Daripada kita bilang metodenya kuno, kita dapat kebahagiaan bukan dari Tuhan, tapi kebahagiaan manusia kita. Tapi ujungnya neraka. Lebih baik, saya sih kalau saya ya gak tahu kalau kalian pengen dibilang kuno atau enggak. Tapi buat saya, kalau saya dibilang kuno metodenya, enggak apa-apa asal masuk surga. Enggak tahu kalau kalian mau dibilang kuno enggak? Asal masuk surga. Ya kalau bisa sih relevan, modern dan masuk surga. Tapi banyak anak-anak muda menilai bahwa Alkitab ini kuno. Enggak relevan, enggak. Nilai firman Tuhan tetap relevan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita harus sepakat, Army of God, kita harus rela dibilang kuno. Tapi karena kita tahu bahwa ujung dari hubungan kita yang kita mau bangun hari ini, itu kekekalan surga. Amin ya. Coba kita lihat, Kejadian pasal 29. Dari ayat 18, coba saya mulai dari ayat 16 saja. Kejadian 29 ayat 16. Saya kasih judul, Love Not Lust. Jadi cinta bukan nafsu. Kejadian 29 ayat ke-16, coba saya akan bacakan. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Kita mau belajar dari Yakub. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Jadi yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Garis bawahi aja yang tua dan yang muda. Karena ini nanti ada pertanyaan pasti ya tentang relationship. Mau yang muda atau yang tua. Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Perhatikan ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Lalu sahut Laban, lebih baik telah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya dan mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya
kepada Rahel. Katakan amin. Ini adalah perjalanan Yakub di dalam relationship-nya. Kita harus tahu bahwa pacaran kudus itu akan membawa hidup kita kepada janji Tuhan. Ya, kita sepakat bahwa pacaran kudus akan membawa kita hidup di dalam janji Tuhan. Ada banyak nilai kehidupan di dalam firman Tuhan ini gitu ya. Yang Yakub buat, Yakub wariskan buat kita. Pacaran Kristen itu harus punya visi. Kalau pacaran itu nggak punya visi, maka akan jadinya pacaran itu akan main-main, coba-coba. Kalau pacaran itu punya visi, maka pacaran itu akan menjadi pacaran yang penuh makna. Seperti apa yang dialami oleh Yakub. Hubungannya dengan Rahel itu penuh makna sekali. Makanya kita harus punya visi di dalam relationship. Visi utama pacaran, ada yang tahu nggak visi utama pacaran? Apa sih visinya? Hah? Menikah ya? Sebetulnya visi utama dari pacaran bukan menikah. Visi utama dari pacaran itu adalah benar di mata Tuhan. Itu dulu. Kalau visi pacaran menikah, kalau kita dengan orang yang salah, ujungnya neraka. Tapi kalau visi pacaran dari awal sudah memulai dengan benar, yaitu benar di mata Tuhan, maka pernikahan bahagia itu bonusnya. Ya pasti namanya pacaran ujungnya selalu harus menikah. Pacaran untuk main-main kan gak ada. Tapi visi utama pacaran itu harus benar di mata Tuhan. Baik aja gak cukup. Baik aja gak cukup. Ketika kita bisa memulai hubungan dengan kebenaran, maka kita akan mengalami kebaikan. Tetapi ketika kita nggak memulainya dengan kebenaran, maka yang kita dapatkan hanya apa yang tampak baik, tapi nggak baik. Kalau kita memulai dengan kebenaran, kita akan beroleh kebaikan. Tapi kalau kita nggak memulainya dengan kebenaran, maka yang kita peroleh hanya sesuatu yang hanya tampak baik, tapi nggak baik. Makanya visinya harus jelas. Dan coba lihat ayat 18. Dikatakan begini. Yakub cinta kepada Rahel. Garis bawahi kata cinta ya. Yakub cinta kepada Rahel. Kata cinta yang dipakai di sini dalam bahasa Ibraninya ditulis Ahab atau Aheb. Yang artinya bukan nafsu. Bukan lust. Tapi sayang. Atau respect. Artinya respect. Kata respect itu artinya kita menilai pasangan kita itu berharga sekali. Sesuatu yang bernilai sekali yang harus kita jaga. Ini standar cintanya Yakub kepada Rahel. Dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Kata cintanya ini bukan cuma sekedar lihat Rahel itu cantik, bangkitlah nafsunya. Bukan. Bangkitlah perasaan suka. Bukan. Tapi begitu lihat Rahel, perasaan Yakub yang keluarnya adalah respect. Ini orang luar biasa. Aku menilai dia tinggi. Aku akan menghargai orang ini. Menghargai wanita ini. That's love. Beda dengan Tante Potifar. AI Potifar. Pernah baca kan? AI Potifar ini lihat berondong. Yusuf cakep banget. Begitu dia lihat Yusuf, langsung matanya berbunga-bunga. Firman Tuhan katakan dia memandang dengan birahi. Dengan nafsu. Kalau saat itu saya tanya, AI suka sama Yusuf? Suka. AI suka. Tapi kata sukanya, kata cintanya. Cinta gak sama Yusuf? Cinta, tapi dia lupa, dia punya Potifar. Suaminya. Dasarnya sama katanya, cinta atau suka. Tapi nilainya beda. Nilainya beda. Kalau AI Potifar itu melihat Yusuf, dia suka
suka itu membayangkan pikirannya kemana-mana. Tapi Yakub enggak. Dia melihat kepada Rahel, pikirannya enggak kemana-mana. Hatinya langsung korek sama Tuhan. Tuhan, inilah dia. Pacaran yang benar selalu dimulai dari timbulnya perasaan sayang, kasih yang benar dulu. Bukan nafsu. Bukan nafsu. Pacaran enggak boleh lahir dari pikiran negatif macam-macam. Karena kalau kita mulai dengan pikiran kotor, maka yang ada timbullah keinginan. Yaitu nafsu. Ada loh. Makanya saya nggak terlalu percaya cinta pada pandangan pertama. Saat ini loh, kalau zamannya Yakub saya percaya. Dia bisa jaga diri. Karena apa? Wih, cantiknya cinta. Setengah jam berikutnya, itu lebih cantik. Suka. Ini nggak bisa jadi dasar. Wah, begitu sudah barusan ngomong sini cantik. Ini, wah cantik lagi. Wah, langsung, wah aku mau pacaran sama dia. Itu sudah salah dasarnya. Dasarnya udah salah. Makanya pacaran gak boleh lahir. Keinginan untuk membangun sebuah relationship gak boleh lahir dari pikiran yang kotor. Tapi hati yang tulus, mengasihi. Yakub ini melihat Rahel, dia suka kepadanya, dia cinta kepadanya. Tapi kadar cintanya itu respect. Beda dengan yang tadi saya sebutkan, istri Potifar, Ai Potifar. Beda, kadar cintanya udah beda. Sama-sama suka, sama-sama cinta, tapi beda cara. Yakub memulai hubungannya dengan benar, bukan dari pikiran kotor, tapi dari hati yang benar dan murni. Love-nya Yakub, cintanya Yakub kepada Rahel, ini harus jadi standar kita pacaran. Ini harus jadi standar. Love-nya Yakub ini yang perlu kita pegang di dalam hubungan kita. Makanya yang cewek cari cowok dengan standar cara mandangnya seperti Yakub. Gak boleh cari yang jelalatan matanya. Cari kayak Yakub. Memandang dirimu, respect. Bukan memandang dirimu karena nafsu. Yang cowok juga sama. Miliki standar kayak Yakub nih. Kalau melihat wanita, langsung love-nya itu respect. Kalau Anda bisa jadi seperti ini yang cowok ya, oh Anda hebat. Anda luar biasa. Kalau saya boleh rekomendasikan dengan banyak perempuan, dengan mama-mama nanti, cari mantu yang kayak gitu. Pilih yang kayak gitu. Tak rekomendasikan. Karena menghargai. Kenapa pacaran dasarnya harus love seperti Yakub? Karena love ini akan melahirkan sesuatu di dalam diri kita. Coba lihat 18 ya. Yakub cinta, katakan cinta. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, lihat, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Karena cinta, Yakub mau bekerja lebih untuk mendapatkan. Karena cinta. Love itu melahirkan semangat yang benar untuk mencapai goal atau tujuan yang benar pula. Karena cinta yang benar, jadi punya semangat yang benar. Untuk goal yang benar. Yakub ini mau bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Semangatnya ini semangat yang luar biasa. Bukan semangat kaleng-kaleng, bos. Enggak kaleng-kaleng ini semangatnya. Karena cinta dia mau lakukan yang terbaik. Dia mau beri yang terbaik. Karena cinta. Karena banyak orang ngomongnya cinta tapi mau mengambil yang terbaik. Padahal bukan tentang mengambil tapi memberi. Yakub begitu dia cinta dengan Rahel langsung memberi yang terbaik. Aku mau bekerja. Buat cewek-cewek nih, kalau ada cowok yang bilang, aku serius mau pacaran sama kamu. Ya. Kalau dia tembak nih, misalnya nih. Tembak menembak gitu ya. Jangan langsung, oh iya, terima kasih, jangan. Buat statementnya dulu.
kayak Yakub ini untuk menguji. Kalau kamu suka sama saya, sekolah lebih giat, bekerja lebih giat, bertumbuh lebih lagi, cinta Tuhan lebih sungguh. Itu standarnya. Jangan langsung, aku serius mau pacaran sama, I say yes. Murah kali. Jangan langsung bilang iya. Sekolah lebih giat, bekerja lebih giat, bertumbuh lebih lagi. Cinta Tuhan lebih sungguh. Kalau dia bisa cinta Tuhan, dia pasti cinta hidupmu. Tapi kalau dia gak bisa cinta Tuhan, dia bisa cintanya kemana-mana. Cinta kepada Tuhan itu standar paling tinggi. Kenapa? Karena kepada yang gak kelihatan dia bisa cinta begitu banget, apalagi yang kelihatan. Apalagi kamu yang kelihatan, dia pasti cinta. Yang gak kelihatan aja dia cinta sungguh. Buat cewek, jangan langsung, iya, aku berkata iya, tak terima. Jangan. Buat statementnya dulu. Yakub ini bukan cowok yang receh, kaleng-kaleng, ini cowok idaman mertua ini. Sudut pandangnya keren banget, beda banget sudut pandangnya. Bukan tampilannya yang keren, sekalipun dia, saya percaya Yakub pasti keren. Tapi bukan tampilannya yang keren, tapi life value. Keren banget. Karena kalau cuman tampilan keren, masuk ke ruang makeup, tak makeover. Ganteng kalian, cantiklah. Bisa di makeover, yang luar ini bisa di makeover. Sekalipun perlu proses ya. Tapi yang di dalam, life value nggak bisa. Harus dibentuk dari sekarang. Yakub ini keren banget. Dia punya nilai hidup itu keren. Life value itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Suatu kali, ketika awal pacaran dengan, sekarang istri saya, waktu itu calon. Awal-awal pacaran. Saya punya satu komunitas gitu ya. Bukan di dalam gereja, gak di dalam gereja aja sih, di luar gereja. Teman-teman yang masih nakal gitu. Satu kali diajak reuni. Itu reuni yang pertama dan yang terakhir. Saya sejak itu gak mau ikut reuni lagi. Diundang, kumpul di satu resto outdoor di Surabaya. Saya datang ke sana. Wah, saya tahu, mereka tahu saya pelayanan. Belum hamba Tuhan, pelayanan, tapi sudah udah dipanggil pendeta. Padahal masih pelayanan. Jadi pendeta sungguhan. Gitu ya. Diundang, kumpul-kumpul, mereka mulai, ya biasalah, mereka minum, mereka merokok, saya enggak, karena saya udah bertobat, saya udah melayani Tuhan juga. Ada satu teman saya itu, dia bilang, bro, kok kasihan banget hidup lu. Kenapa? Masih muda, hidup dibatasin. Contoh kayak ke kita-kita ini, masih muda, nikmatin hidup. Kamu bertobat, pacaran pula, dijaga pula sama pacarnya, gak boleh kemana-mana. Saya, enak. Kamu pacaran, kalau kamu pendeta kan gak boleh pacaran 2. Ya iya sih. Buat saya, dalam hati saya, satu aja gak habis. 2 gimana ngabisin? Contoh kita, enak. Hari ini pacar ini, di tempat lain, kita juga bisa pasti pacaran sama orang lain lagi. Pacar bisa ganti-ganti, bisa 2, bisa 3. Tergantung kita. Kan enak. Nah ketika dia bilang gitu, ya mendidihlah darah muda saya juga. Ya saya bilang, hey bro, jaga mulutmu. Enggak, dia sebelum saya bilang gitu, dia bilang gini, lu enggak cool, enggak hebat. Kita lebih hebat. Pacar kita 2, 3, kamu cuma 1. Masih muda, enjoy your life. Saya bilang,
Kan mendidih kan. Saya bilang, bro, kamu bilang kamu hebat. Saya bilang kamu gak hebat. Aku lebih hebat. Loh kok bisa? Detik ini, aku mau punya 5 pacar, bisa. Aku mau nakal kayak kamu, aku bisa. Aku mau jadi orang gak setia kayak kamu. Bisa sekarang ini loh, 1 menit ini loh. 1 detik ini aku bisa jadi gak setia. Tapi untuk kamu, jadi kayak aku, seumur hidup belum tentu bisa. Siapa lebih hebat? Siapa lebih hebat? Yang ganti-ganti pacar, atau yang setia? Yang setia lebih hebat. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang, lu gak keren, aku hebat. Bilang kayak gitu. Aku mau jadi kayak kamu, sekarang bisa. Aku mau jatuh dalam dosa, sekarang bisa. Tapi kamu jadi kayak aku, seumur hidup, coba lihat. Kalau kamu gak datang ke AUG, gak mungkin bisa. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Itu love. Aku lebih hebat. Kenapa? Karena aku bisa jaga, tetap setia dengan 1. Kamu gak bisa jadi kayak aku. Susah. Apa kamu gak lelah hidup gini terus? Enggak lah. Buat apa lelah? Buat apa? Masalahnya bukan karena lelah atau enggak, tetapi love membuat saya itu punya semangat untuk bisa menahan rasa lelah. Jadi orang tetap benar. Karena saya tahu bahwa ada goal, tujuan utama. 7 tahun, kata 7, angka 7 itu adalah angka sempurna. Yakub untuk yang kesempurnaan yang datang dari Tuhan, dia bayar harga. Dia semangat. Dan itu hanya ada ketika love itu yang ada di dalam hati kita, bukan lust. Bukan nafsu. Katakan amin. Lalu yang kedua, cepat aja setelah itu kita mau banyak tanya jawab. Biasanya tanya jawab ini lebih seru. Coba ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Perhatikan ini. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti apa? Beberapa hari. 7 tahun lama enggak? Lama enggak? Lama enggak? Tapi bagi Yakub 7 hari itu cuma beberapa hari. Kita perlu jadi kayak Yakub. Supaya hidup kita enggak kerasa hampa. Enggak pacaran 2 tahun itu kayaknya gimana gitu. Enggak pacaran 1 bulan kayaknya seumur hidup. Yakub ini jaga 7 tahun. Tapi dilewati kayak beberapa hari. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang gini. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya sama Rahel. Karena cinta 7 tahun jadi beberapa hari. Dari sini kita bisa belajar love itu melahirkan kemampuan untuk menikmati prosesnya. Enjoy the process. Pacaran itu harus enjoy the process. Pacaran itu jangan mau ambil bagian yang hanya ada dalam pernikahan dulu. Prosesnya pacaran, nikmati pacaran, jangan mau ambil berkat pernikahannya dulu. Kalau pacaran, prosesnya apa? Ya sudah, mentok, gandeng tangan. Selesai. Jangan mau lebih. Enjoy the process. Nikmati prosesnya. Tapi karena cintanya Yakub kepada Rahel, 7 tahun itu dilewati begitu saja. Karena respeknya Yakub kepada Rahel, sesuatu yang berat hari-hari ini bisa dilewati begitu saja. Makanya love itu melahirkan kemampuan untuk menikmati setiap prosesnya. Proses bagaimana kita menjaga hati, membangun diri, membangun kebutuhan, mengendalikan keinginan daging. Yakub gak melihat 7 tahun sebagai hari yang berat. Enggak. Dia menikmati 7 tahun selasa beberapa hari karena cintanya dengan Rahel. Dia gak curi-curi, incip-incip loh. Gak ditulis. Selama 7 tahun dia bekerja, dia intip-intip Rahel, dia curi-curi, datang ke sana, pegang-pegang. Dia gak lakukan itu, gak incip-incip. Dia gak curi-curi.
Tapi 7 tahun dia nikmati prosesnya. Wah, berat enggak? Berat kalau itu nafsu. Kalau dasarnya nafsu, berat banget, berat. Tapi kalau itu dasarnya love, sampai ke pemberkatan pernikahan kudus, Anda akan sanggup menanggungnya. Katakan amin. Proses dengan Tuhan, dia bisa nikmati. Proses dengan dirinya sendiri, dia bisa nikmati. Semua proses. Yakub bisa nikmati. Proses dengan Rahel, hubungannya hanya sebatas mungkin waktu itu ya kalau digambarkan gini. Gak boleh ketemu lah, cuman chatting-chatting aja. Gak boleh pergi berduaan. Tapi dia bisa enjoy the proses. Proses dengan Rahel, Yakub bisa nikmati. Karena kalau kita memandang segala sesuatu sebagai beban, maka berat juga itu nanti. Love itu yang membuat kita itu mampu melewatinya. 7 tahun, seperti 7 hari. Dan apa yang Yakub alami, saya juga ngalami loh. 2008, saya lihat calon istri saya pertama kali dia melayani di stage mimbar. Sama kayak Yakub, begitu lihat itu, aku respect. Jadi saya bisa merasakan Yakub ketika dia melihat Rahel itu, saya juga berbicara, aku mau pasanganku kayak dia ini. Cinta Tuhan, semuanya. 2008, cuma bisa ngelihat gitu ya, 2009. Lalu 2010 kita jadian. Ya, betul ya? 2010. 2009 ya? Lupa saya. 2009 ya? 2009 ya? Apa 2010? Kok beda-beda tipis lah ya, gak apa-apa lah ya. Anggap pertengahan aja lah. Gitu ya. Ya 2009. Begitu tertarik, begitu respect, begitu cinta, ada perasaan gitu ya. Tapi saya tahu ada kontrak sama Tuhan. Bahwa enggak pacaran dulu selama a year, 1 tahun. Mau fokus ministry. Saya bukan hamba Tuhan juga waktu itu. Bisa bayangkan enggak? Suka. Tapi gak boleh ngomong karena masih kontrak sama Tuhan. Dan yang lucu gitu ya, ada satu teman saya, dia tanya, bro, kapan kamu pacaran? Padahal udah timbul perasaan suka nih. Saya bilang, enggak dulu. Kenapa? Mau fokus sama Tuhan setahun ini. Udah ada perasaan suka. Nah terus ketemu Cewani gitu ya. Dia juga suka ternyata. Dia juga suka. Cuman lihat-lihatan tapi. Karena saya gak mau memulai. Saya gak bisa memulai, bukan gak mau. Pengen memulai, tapi kan ada kontrak sama Tuhan. Akhirnya gak bisa memulai. Ya cuman, ya sudah ngelihat aja, saya sudah seneng waktu itu. Kayak gitu, curi-curi kesempatan gitu loh, ngelihat gitu ya. Tapi saya simpen di sini, saya kontrak sama Tuhan, saya mau dipakai Tuhan besar juga. Sampai 2009-2010 lah itulah. Kontraknya habis, kita maju ke pemimpin. Saya maju ke pemimpin. Jadi selesai. Pacaran, akhirnya menikah. Tapi yang saya mau ceritakan hari ini, penantian itu, setahun itu, saya bisa menggambarkan perasaannya Yakub juga sama. 7 tahun dia nahan itu. Tapi saya juga tahu perasaan cintanya Yakub membuat dia bisa melewati 7 tahun. Perasaan cinta saya bisa membuat saya melewati setahun itu seperti 2 hari saja. Gak ada tepuk tangan, saya hebat loh. Perasaan sayang itu bisa membuat kita ini menahan diri. Yang ketiga, firman Tuhan katakan, karena cinta, Yakub berkata, aku mau bekerja untuk mendapatkan Rahel. Karena cinta, 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari. Dari sini kita bisa tahu bahwa love itu melahirkan kemampuan untuk bisa mengendalikan diri dan komitmen.
Kalau itu love, not lust, maka engkau akan bisa mengendalikan diri. Sampai pada masanya nanti. Karena itu love akan melahirkan sesuatu yang membuat Anda, aku berkomitmen. Kalau kita mau baca sampai habis saya. Ternyata dia udah bekerja 7 tahun, ditipu pula sama Laban. Yang dikasih Lea. Begitu dibuka, lu kok Lea? Marahlah dia Yakub. Kamu bohongin aku 7 tahun bekerja untuk dapatkan Rahel. Kok kamu kasih aku Lea? Ya udah, kerja lagi 7 tahun lagi. Baru tak kasih Rahel. Bekerja lagi loh. Yakub, ini komitmen. Sekali ini tak mungkin berpaling matanya. Sekali lihat cinta, sekalipun belum masanya, takkan berpaling. Oh, zaman sekarang kayak gini susah. Tembak, aku serius sama kamu. Wanitanya bilang, belajar lebih giat, bekerja lebih giat, bertumbuh lebih lagi, cinta Tuhan lebih sungguh. Oke, lihat yang lain, wah sama itu aja. Sekarang kayak gitu. Kalau itu cinta, love, akan bisa mengendalikan diri. Dan akan komitmen. Sampai apa? Sampai waktunya tiba. Akan kujaga kehormatannya. Akan kujaga hubungannya. Biar menyenangkan Tuhan, katakan amin. Amin. Diberkati. Mau jadi orang hebat gak? Katakan kirinya, jadi orang yang setia. Oke, kasih kemuliaan dong buat Tuhan kita, luar biasa. Oke, haleluya. Ini season untuk tanya jawab ya. Tanya jawab, oke. Anda tanya, istri saya yang jawab. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, semangat semua. Semangat ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Bisa-bisa. Yang pertama, ayo Lin. Oke. Nah ini pertanyaan dari lubuk hati yang paling dalam anak-anak AUGC kok. Ya. Tolong dijawab. Yang pertama, gimana nanggepin orang yang mau deket sama kita tapi dari kitanya belum siap untuk bangun hubungan? Gimana tuh? Ya itu ya, kita harus tahu juga kalau kita nggak suka ya nggak suka. Kalau kita belum siap juga belum siap gitu loh. Kenapa? Karena membangun hubungan apalagi pacaran itu melibatkan nggak cuma tubuh, nggak cuma kita cuma sekedar gandeng atau kita ketemu, tapi juga melibatkan spirit loh, iya kan? Melibatkan juga jiwa. Kalau misalnya kita cuma sekedar kasihan sama orang itu, kasihan dia justru lebih baik mereka menerima kenyataan daripada mereka hanya sekedar menerima sesuatu yang hampa, menerima sesuatu yang ternyata itu bukan apa yang ada di lubuk hatinya kalian seperti itu. Jadi kita harus tahu, kita kasih ada prinsip-prinsip yang kita harus pegang itu dengan jelas. Enggak hanya kita cuma kasihan dia atau aku mau jadi orang yang baik ya. Anda justru menjadi orang yang paling salah di sana. Karena apa? Karena engkau juga berbohong kepada dirimu sendiri. Dan juga ini kasih tahu bahwa maaf ya, aku enggak bisa gitu loh. Aku enggak bisa. Kenapa? Karena aku sendiri masih mau cari Tuhan lebih. Aku sendiri masih mau fokus di sini seperti itu ya. Dan waktu kita itu terbatas loh. Kalau kita punya hubungan ya bayangkan pasti kan dicari di mana, lagi siap dengan apa kan gitu ya. Dengan siapa. Nah, waktu kita itu terbatas. Karena itu kita harus jelas bahwa kalau kita belum siap membangun hubungan, ya bilang sama orangnya, saya tuh belum siap gitu ya. Oke, yang kedua, C. Kapan kita tahu hubungannya itu sebaiknya masih berteman atau sebaiknya udah pacaran? Nah, ini nih yang paling sering terjadi. Gimana hindarin hubungan yang HTS? Ini jeritan hati gembalanya. Ya, kenapa sih perlu HTS? Karena ada sebuah hati yang kosong yang kita perlu isi. Ada satu leader di family bilang bahwa anaknya ini cewek, dia sama papanya itu deket banget. Bahkan kalau nonton drakor, itu bisa sama papanya nonton drakor, si anak ini bisa gini loh sama papanya. Saya tahu bahwa gak semua seperti itu ya,
Saya sendiri juga nggak seperti itu. Tapi karena hubungan yang dekat dengan orang tua, dia nggak bingung cari pacar. Ini katanya mamanya. Karena apa? Karena nggak kekurangan kasih. Dia lihat pattern seorang orang tua yang mengasihi dia. HTS, hubungan tanpa status, biasanya karena kita tuh ada yang something kurang gereng gitu. Kalau nggak ditanyain, udah bangun sweetie gitu ya. Sleep call sekarang namanya, sleep call. Oh sleep call, video call, tidur bareng. Maksudnya sama-sama tidur ya, terus akhirnya sama-sama ngorok di situ atau gimana gitu ya. Nah, hati-hati di sana, ada sesuatu yang kurang. Ya, jangan sampai kita isi kekosongan hati kita kepada orang-orang yang kita tahu bahwa itu aja satu saja nggak punya gitu loh. Ya, jangan main di area abu-abu. Tahu nggak? Si Adam itu nggak pernah butuh Hawa loh. Kemarin di AOG Batu, dia kasih tahu itu. Lihat tuh kejadian. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Meskipun Facebook itu kasih 50 identitas. Ya, meskipun di Thailand itu ada 18 gender. Tom gay, lady Tom, dan lain sebagainya. Kalian harus tahu bahwa Tuhan tuh hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa laki-laki dan perempuan itu diciptakan? Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk punya visi, yaitu Tuhan ciptakan pohon. Tuhan kasih tahu sama Adam, itu isi ya, itu kasih nama. Dan ketika pohon-pohon itu beraneka ragam gitu ya, ada kaktus, mangga gitu ya. Tuhan bilang di ayat itu di Kejadian ngomong, tidak dijumpai seseorang yang sepadan dengan Adam. Itu kata-kata Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh menciptakan hewan. Tuhan kasih tahu kepada Adam, kasih nama semua. Ketika Adam itu kerja ngerjain visinya Tuhan itu ngomong, tidak kujumpai seorang sepribadi mungkin ya, seorang atau sepribadi yang sepadan dengan Adam. Karena itu Tuhan membuat Adam tidur. Dan ketika Adam tidur, tulang rusuknya Adam diambil sama Tuhan, dan ketika dia bangun ada Hawa di sana. Tahukah bahwa orang yang utuh itu gak butuh cewek atau gak butuh cowok. Dia cuma butuh satu, dia butuh Tuhan. Dan kalau Cece mau kasih tahu kalian, kalau pacaran kalian belum ngisi kekosongan itu dengan pacar, tahu enggak ketika kita suami istri, tadi kan romantis banget ya, Coach Jeff, ya Cece juga senang banget gitu ya. Oh iya, ingat-ingat masa-masa itu gitu ya. Tapi kalau kita boleh jujur, gak ada loh pribadi itu yang sempurna, itu gak ada. Cece pernah bertengkar gitu ya, masa-masa itu, masa-masa galau, Cece ngerasa, kok Jeff ini kok bencana banget gitu. Kenapa Tuhan bisa menciptakan seseorang yang sangat tidak peka gitu. Iya kan? Jangan dipercaya, enggak. Mungkin Ko Jeff juga gitu, Ko Jeff ngerasa gitu ya, kenapa Tuhan ciptakan mungkin seorang wanita yang apa kok? Banyak bicara. Iya kan? Loh, kita ngomong aja, jangan ngomong cuma di atas awan, tapi kita realistis. Manusia itu ngecewakan. Manusia itu nggak sempurna. Yep. Kalau kalian cuma ngisi hanya karena kulit kamu cantik, kamu baik dan kamu selesai dengan itu, kamu pacaran karena itu semua, kamu salah, bro. Karena sampai kita suami istri, sekarang kita suami istri, bio ada banyak perdebatan. Tapi karena kita sebelumnya pacaran sama Tuhan, ingat ya, sebelumnya Stefani melayani Tuhan, Coach Jeffrey juga melayani Tuhan. Sehingga ketika kita itu menjadi suami dan istri, bukan berarti kita kemana-mana selalu berdua loh. Ada titik di dalam buku Before 13 yang Philip berkata seperti ini. Cak Airin Mantova bilang bahwa aku tidak mau ada di tengah-tengah antara suamiku dengan Tuhan. Baca tuh Before 30. Ya, berarti meskipun kita ini suami istri, satu daging, ada Tuhan tetap. Ada Tuhan yang bersama dengan Coach Jeffrey, ada Tuhan yang bersama dengan Stefani. Jadi bisa bayangkan gak, banyak orang yang cuma sekedar menikah kemudian bercerai. Mungkin juga kita, produk-produk orang tua kita yang mungkin sekedar menikah, kemudian mereka broken. Ya mereka tinggal sih serumah tapi bisa ranjang. Mereka tinggal sih serumah tapi gak ngomong-ngomong. Atau mereka justru sudah jauh gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya saya mau ngomong bahwa dari awal itu salah, karena itu jangan seperti itu. Kalau kita produk-produk orang-orang broken home, kita jangan jadi broken. Katakan amin. Justru kita harus tahu
bahwa kita itu harus jadi orang yang utuh dulu. Kalau kita utuh seperti Adam enggak butuh wanita loh. Adam itu kuat loh. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Tuhan yang bingung cariin Hawa sama dia. Jadi apa yang tadi pertanyaannya apa sampai ke sana gitu ya. Pertanyaannya HTS. Kapan? Ya, HTS kan? Nah, apalagi HTS. HTS itu enggak ada status memang. Kalau kita sudah main sayang-sayangan, cinta-cintaan, Coach Jeff itu bilang, hemat peluru. Hemat peluru. Pelurunya jangan dikeluarin semua. Justru ketika kita bisa jaga hati kita, justru ketika kita bisa jadi orang yang sangat-sangat punya nilai. Kalau nilai kita 8, kita pasti akan dapat orang yang nilainya 9. Tapi kalau kita mulai HTS, jangan bilang loh HTS itu cuma kamu dan aku yang tahu. Dunia itu bisa tahu loh. Jangan bilang, enggak aku diem-diem kok pemimpin itu enggak tahu. Pret. Semua itu bisa tahu nantinya. Dan itu mengurangi kualitasmu loh. Itu mengurangi kualitasmu. Aku deket sama ini loh bro, itu mantanku. Loh iya kapan? Loh iya. Ngomong lagi sama si situ. Lah aku pernah loh. Iya tak iya. Iki ono fotone tak capture video callan. Loh ya kan? Ada banyak. Jangan ngomong bahwa hanya kamu dan aku yang tahu. Itu nilai kita jadi rusak di sana. Kita nggak bernilai di sana. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, kenapa sih pacaran itu harus ada mentornya? Apa perannya Ceko? Ya, jadi gini, setiap transisi itu butuh orang lain. Jangan kalian ngerasa bahwa pacaran ini ngapain sih mentor-mentoran, gak butuh. Seorang anak yang baru jalan, bisa gak kita bilang jalan sendiri, jalan dewek. Kamu punya adik mungkin, punya ponaan, gitu ya. Dia baru bisa merangkang, atau baru bisa gini, dia jatuh, bangun lagi. Kamu bisa, bangun lagi. Bisa nggak? Nggak mungkin. Pasti ada seseorang yang ya gini kan, sampai bilang, aduh boyoan aku kan gitu. Kenapa? Kita menuntun dalam setiap transisi musim hidup. Jadi sebetulnya nggak cuma pacaran. Kita di CG ada pemimpin rohani. Kita diciptakan tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial, apalagi ketika kita berkata kita harus bertumbuh itu memerlukan banyak hal, termasuk membutuhkan mentor dalam hidup. Kita itu ada mentor. Gak ada yang ngerasa bahwa mentorku hanyalah Tuhan gitu ya. Gak ada. Tuhan kasih orang-orang terdekat untuk bisa bersama dengan Anda. Jadi perlunya mentor untuk apa sih? Mentor itu bukan hanya untuk pacaran, tapi dalam semua transisi hidup kita. Dan hidup kita gak cuma pacaran. Mulailah sekarang untuk belajar terbuka. Karena apa? Menjadi seorang yang gambar diri yang utuh itu enggak bisa dalam semalam. Ya, kita punya banyak trauma, kita pernah punya banyak kegagalan, kita punya banyak masa lalu. Itu harus dibuang semua. Kalau kita enggak buang itu semua, kita enggak punya gambar diri yang baru, kita enggak bisa melangkah menuju masa depan kita. Kita akan dihantui loh. Kayak gitu. Jadi mentor itu bukan mau kepo loh ya. Mentor tuh banyak orang gini ya, ini kelihatan gini. Kalau kalian gak berani nunjukin bahwa kalian itu mungkin deket atau gimana, kalian sembunyi-sembunyi, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Tuhan itu bawa kalian semakin dalam, semakin dewasa, membuat kalian semakin diterang. Gitu ya, bukan justru semakin ada di dalam kegelapan. Jadi semua transisi itu perlu mentor. Ya, Cece mau kasih tahu, ini kejadian nyata. Saat itu saya tuh dideketin 2 orang, itu yang terdata. Selain yang tadi yang bilang ada yang suka, itu orang gereja tuh banyak ya. Hati-hati ya, kalau cewek-cewek, cowok-cowok, apalagi di mimbar, leader, cahaya kita tuh bukan natural, itu cahaya Roh Kudus. Jadi kita kelihatan lebih baik, lebih keren, itu bukan karena kita urapan loh. Nah, ada satu orang itu yang deket sama saya. Orang kaya, punya pabrik gitu ya. Kemudian ada nih namanya Jeffrey Junius gitu. Kalau orang tua saya saat itu belum kenal Tuhan. Ya, pilihnya yang mana? Yang kaya atau yang cinta Tuhan tapi pekerja keras? Kaya. Manusiawi. Manusiawi memang. Maksudnya kaya saya. Ya, pasti orang tua tuh gak ada yang mau anaknya hidup susah, itu pasti gitu loh. Tapi saat itu perlu di-note, orang tua saya itu belum kenal Tuhan. Sehingga pola pikirnya itu namanya belum kenal Tuhan tuh ya duniawi banget kan. Tapi saya punya mentor, jalani saat itu.
Celani bilang gini, Van, SMS saat itu ya. Aduh jadul banget ya, mohon maaf ya. SMS saat itu, dia bilang gini, Van, sudah kamu sama Jeffrey aja. Jeffrey itu yang terbaik buat kamu. Titik. Kamu kayaknya perlu traktir Celani ya. Jadi saat kita galau, mentor itu bisa ngasih tahu kita apa yang kita sebetulnya apa yang kita betul tuh seperti apa. Loh, orang tua itu salah berarti orang tua. Loh, enggak. Karena dia juga memberi yang terbaik dari hidupnya. Tetapi saya tahu bahwa aku ini sudah kenal Tuhan. Sometimes prinsip-prinsip tidak bisa sama. Tapi hari ini saya tidak pernah kecewa dengan itu. Amin. Jadi jangan buru-buru mentor itu langsung disiwak ya. Merasa bahwa ada yang perhatiin kalian lebih daripada mentor. Pemimpin kemudian pemimpinnya itu disiwak. Kenapa? Iri toh. Cik Ailin iri ya, Cik Ailin ya? Ya, apa? Ko Erwin iri ya? Apa? Jeremy iri ya? Gak kayak aku ya, sudah laku, misalnya gitu. Enggak usah iri. Kayak katanya Coach Jeff, kalau mau besok bisa itu. Karena itu coach sama CGL, TL, pemimpin, jangan suka TP juga. Member juga. Ya, jangan digunakan itu. Ya kan, cahayanya itu untuk apa? Untuk TP kiri dan kanan. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, berarti pemimpin itu perlu diartarkol dulu. Ya, lanjut. Terus Ko, gimana kalau pacarannya beda gereja, beda suku? Berat ini. Ya, gini loh. Apakah pasangan kita tuh sudah termasuk 7 checklist? Pasti kan kemarin-kemarin sudah belajar ya. Nah, kalau memang misalnya itu sudah masuk apa segala macam, sekarang kita bahas mengenai visinya itu apa. Adam itu dikasih visi untuk jaga Taman Eden itu. Jadi visimu itu menentukan nanti ketika kita itu hidup, punya masa depan, kita mau berlayar kemana. Kayak sekarang ini dari ASEAN gitu ya, ada orang-orang yang mau makannya di mana? Utara, timur, barat, selatan. Jadi sebetulnya kalau kita satu gereja, bukan ngomong soal, ini gak ngomong lagi ya soal cinta Tuhan, itu semua sudah masuk loh ya. Tapi gini loh, semakin ada perbedaan, ya kan itu kan semakin ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Bukan ngomong benar salah atau enggak. Tapi ada sebuah gap. Contohnya nih, gerejanya beda gitu ya. Yang sini mengenai pemuritan. Yang sana yang penting cuma gereja sekali cukup. Gak usah komsel-komselan. Tapi yang di sini ngerasa, CG itu penting. Kita adalah gereja, sel yang apostolik. Belum nikah sudah bertengkar itu pasti. Kenapa? Kok banyak banget kegiatan? Aku gak perlu kegiatan banyak-banyak. Jadi bukan mengenai boleh gak boleh, tapi tantangannya itu ada. Belum lagi suku, ya. Bukan berarti gak boleh lintas suku, bukan. Tapi budaya itu kan pengaruh. Seperti itu. Jadi saya secara pribadi saat itu saya tahu bahwa aku tuh lahir di GMS. Aku lahir di GMS, aku dulu di gereja macam-macam. Tapi aku bertobat lahir baru di GMS. Tuhan, aku mau punya 5 kriteria. Salah satu kriterianya adalah, ini jadi ekstrim banget. Ya, percaya gak percaya. Aku mau dapat pasangan hidup di GMS Sidoarjo. Titik. Jadi gak cuma GMS, kalau kalian satu gereja, GMS sekarang sudah banyak. 300 gereja bro, nanti berapa tahun lagi. Kamu mau di US ada, mau di sini ada, kan gitu kan? Afrika ada. Afrika belum, dikit lagi ya. Dikit lagi. Tapi CG-nya ada. Tapi saat itu, CC mau cuma satu gini, Tuhan aku mau pasangan hidupku pun itu satu mentor. Satu mentor. Jadi aku mau di GMS Sidoarjo. Saat itu tahun 2008 tidak ada Coach Jeffrey loh di GMS Sidoarjo. Cek. Kehadiran CG. Ya. Yeah. 2007. 2007 ya? 2008 ada. Oke, 2007 tuh nggak ada. Tahu nggak percaya? Coach Jeffrey itu datang tahun 2008. Siapa yang datangkan itu? Ya Cece percaya Tuhan. Jadi bukan, saya bilang sama diri saya, yang penting bukan tampang. Tapi yang penting itu karakter. Iya. Tapi katanya Coach Jeff juga incaran wanita loh, Ce. Oh iya. Jangan salah kok. Loh, tapi gini loh, kalian jangan fokus di tampang. Kalau kalian fokusnya di tampang, kalian nggak dapat apa-apa.
Kalau kita fokusnya di karakter, Tuhan kasih plus-plus loh. Iya. Coach Jeff tunjukkan tahun 2008 gantengnya kayak apa. Ya tak kasih gitu ya. Cece tuh minta ya, yang pertama satu gereja GMS Sidoarjo. Yang kedua, aku mau ya Tuhan, dia itu gendut. Iya loh, karena Cece ngomong sama Tuhan, jangan sampai Tuhan, kamu tuh permintaanmu kok sempurna banget kan gitu ya, enggak ya. Mintanya gendut, kenapa? Karena saat itu pelayanan, jadi gembala AOG, nangis terus, belum mikir ini nangis, itu nangis, ini nangis, kan masih muda. Kalau ada pasangan hidup, Tuhan, kalau ketika dia sudah jadi pasangan, sudah nikah gitu ya. Kalau dia pegang tanganku gitu kan, coba pegang tanganku ya. Itu kan gede gitu loh. Yang kurus jangan jealous. Itu adalah sampai fisiknya itu saya tuh bilang, Tuhan aku mau yang gendut. Jadi yang merasa gendut, jangan berkecil hati. Di luar sana GMS ada orang-orang yang berdoa gitu kok. Ya, tapi Tuhan kasih nggak yang gendut, ternyata yang fitnessan. Loh kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Tuhan itu Bapak, Tuhan itu Bapak. Jangan kita ngerasa apa gunanya ngomong sama Tuhan, apa gunanya aku berdoa. Loh, keliru ya. Hal-hal yang sederhana aja, ketika kita setia, ketika kita mengerjakan visi kita pacaran dulu sama Tuhan. Tuhan tuh yang siapkan. Tahun 2008 Coach Jeff itu datang ke GMS Sidoarjo. Dan gak cuma itu tantangannya, ternyata semua wanita suka sama dia. Ya, Coach Jeffrey, ayo belikan pop ice. Zaman dulu pop ice ya. Ya, mau CG, itu ada teman-teman yang lain, anak-anak pemuda itu. Coach Jeffrey anterin ke sini, Coach Jeffrey anterin ke situ. Jadi ya, toh akhirnya tenang aja, gak usah cepet-cepet, aku harus dapat dia duluan, kalau gak disambut orang lain. Itu salah. Lakon menang carry. Nah, pelan aja gitu. Santai aja. Kalau dia yang terbaik dari Tuhan, dia pasti akan jadilah sama kamu. Meskipun yang lain coba untuk gimana TP dan lain sebagainya itu enggak. Yang penting kamu fokus aja bangun dirimu dulu. Sama seperti tadi Yakub. Next. Pacaran yang sehat itu kayak gimana, C? Sejauh apa batasan supaya tetap menjaga kekudusan? Ya yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita itu belum itu ambil nafsu, kita secara emosional kita nggak sehat. Jadi ingat bahwa ada sebuah pembunuhan di Kalimantan, itu karena nggak boleh sama orang tuanya, tahu nggak itu viral loh. Itu malam-malam dia matiin lampu, dibunuh tuh satu keluarga. Tahu nggak? Keluarga ceweknya itu dibunuh loh, sampai adik-adiknya orang tuanya tuh dibunuh. Hanya karena orang tuanya nggak setuju dia pacaran sama orang itu. Orang yang belum itu physically, nafsu atau emosi nggak bisa dikendalikan seperti tadi khotbahnya Coach Jeff. Dia itu bisa cinta sama kamu, tapi dia bisa juga membunuhmu. Jangan main-main, jangan ngerasa cuma pacaran. Banyak sekali aborsi, banyak sekali hamil di luar nikah, banyak sekali pernikahan-pernikahan yang seharusnya belum menikah tapi sudah menikah. Akhirnya apa? Cerai, akhirnya apa? Gak punya uang, gak punya masa depan. Itu hanya dimulai dari coba-coba pacaran. Ada orang-orang tertentu yang pacaran chat Facebook, zaman JJ ya. Chat Facebook, beberapa kali ketemu, kemudian mereka sudah merasa dunia milik berdua, akhirnya hamil, akhirnya harus menikah. Setelah dia menikah, dengar nih, cowoknya ternyata gak cinta sama ceweknya. Karena terlalu cepat kan, ceweknya ternyata kecewa sama cowoknya, kasihan anaknya. Mereka akhirnya menikah hanya untuk anak ini. Dan seumur hidupnya itu susah. Seumur hidupnya itu ya kasihan neraka dalam hidupnya. Jadi kenapa pacaran ini penting? Kenapa kita setiap Februari itu ngomongin ini? Sampai Cece tuh ngomong sama Aileen, sebetulnya aku harus flashback tuh lama banget kan, belasan tahun kan untuk ingat-ingat pacaran itu kan agak berat. Kadang-kadang kosakatanya, cara ngomongnya Cece ini kadang old. Udah kok kayak mamaku ya lama-lama cerewetnya. Mungkin kan gitu buat kalian. Kok nggak familiar ya? Kok nggak sesuai dengan zaman ini ya? Kenapa kita terus lakukan itu? Supaya mengingatkan kalian semua loh sebetulnya. Bahwa penting untuk kita tahu batasan kapan waktu untuk kita pacaran. Dan jangan kita merasa bahwa cuma HTS-an itu sudah ya cuma biasa-biasa aja. Kalian nggak bisa tahu bahaya dari seseorang yang belum dewasa, yang punya gambar diri yang salah, dia bisa ambil bagian yang penting dalam hidupmu, dia juga bisa jadi toksik dalam hidupmu. Dan kalau itu bisa berdampak panjang, nggak cuma dosa, nggak cuma maut,
bisa tuh banyak masalah itu terjadi. Ya, mudeng ya sampai sini. Yang pasti kalau itu toxic relationship ya berarti itu nggak sehat. Seperti yang tadi Koko sampaikan bahwa visi pacaran itu adalah benar di mata Tuhan. Nah kalau itu sudah nggak ada, berarti itu udah nggak sehat. Jadi standarnya apa? Benar di mata Tuhan. Ya. Belum apa-apa sudah TP-TP, belum apa-apa sudah pegang-pegang, berarti udah nggak sehat. Lebih baik nggak usah. Kayak gitu. Belajar gini, ketika Koko pertama kali pacaran sama Cevani bilang, kamu kok nggak pernah romantis, betul ya? Nggak pernah ngomong I love you setiap hari, ketemu I love you, tidur I love you, makan I love you gitu. Koko ngomong dengan apa adanya bahwa kata I love you itu tak perlu diumbar, tak perlu ditembakkan. Aku ini punya peluru terbatas. Kalau sekarang tak habiskan, nanti kalau tunangan kamu nggak punya apa-apa lagi. Sudah terlalu biasa kata I love you itu. Jadi ketika pacaran jarang sekali bilang I love you. Begitu tunangan gitu ya, mulai I love you, mulai bicara tentang hal yang romantis, tentang apa. Mulai diajak dinner atau apa kayak gitu. Nah coba dari dulu begini, kan enak. Peluru gak boleh diboroskan. Nanti kalau sudah menikah, gak bisa romantis lagi. Jadi Koko bagi, ini porsi pacaran, ini porsi tunangan, ini porsi menikah. Dan harus terus menikah. Gak boleh diboroskan pelurunya. Kalau belum apa-apa, I love you. Gombal. Gitu. Sungguhan. Belum tunangan sudah kok diobral, jangan. Pasti sesuatu yang gak sehat, jangan. Lebih baik temenan aja dulu. Gitu ya. Oke, next. Kalau udah deket sama orang dan pengen pacaran, udah cerita ke ortu dan leader, tapi leadernya gak setuju, terus gimana dong Ce? Tadi seperti yang Cece sampaikan, orang tua itu bukan berarti salah. Tapi sometimes orang tua bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Belajarlah untuk tanya sama leader, kenapa sudut pandangmu, kenapa kamu enggak boleh. Jadi orang tuh dewasa. Setiap konflik atau krisis itu biasa. Saat itu juga kita enggak boleh pernah sama Celani Kosem tuh enggak boleh pacaran juga pernah. Pas pertama-pertama Coach Jeff itu deket gitu ya, kita udah mulai deket ya. Kita pernah kok juga Coach Jeff ngomong, ayo nonton bioskop gitu. Kira-kira boleh nggak nonton bioskop? Nah, bingung. Yang bilang boleh angkat tangan. Angkat tangan. Ayo yang bilang nggak boleh angkat tangan. Yang nggak boleh angkat tangan. tangan. Yang angkat tangan kamu pilih yang mana? Nah dengan senengnya, Cece itu deket ya sama Celani itu ya. Belum sesibuk ini kan. Cece ini Kok Jeffrey ajak nonton bioskop, seneng kan kita kan, wah seneng. Celani bilang, gak boleh. Kayak layangan tuh putus. Padahal mungkin nonton kartun loh. Cici ngerasa gini loh, kok kuper banget sih Celani, bisa kan? Kok ini itu gak boleh sih? Nah Cici tanya sama Celani, kenapa kok gak boleh? Dia ngomong gitu loh, Van jangan belum-belum itu sudah pergi ke tempat yang abu-abu gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi belum pacaran atau awal-awal datang ke sana banyak orang yang lihat. Ketika di sana juga banyak orang, nggak ada orang, gelap dan lain sebagainya. Cece itu mau jagain kamu. Bukan berarti bahwa Cece ini nggak tahu kesenangan-kesenangan dunia. Tapi tipis loh, antara buka celah itu sangat tipis di sana. Dan kita belajar ya buat itu untuk ya sudahlah nggak usah. Kita nggak tahu ternyata nggak boleh. Kalau tahu nggak boleh kan nggak mungkin tanya, ya nggak? Karena kita tahu bahwa itu pasti boleh, tak tanya. Oh nggak boleh ternyata. Ketika nggak boleh sama pemimpin, saya percaya satu, bahwa sometimes mereka itu jagain apa sih? Rohani kita loh. Jiwa dan roh kita. Orang tua itu mungkin tubuh, masa depan, physically. Tapi mentor itu tahu rohani kita. Tahu batasan dalam hidup kita. Yang mungkin orang tua gitu nggak tahu. Saya dimentori sama Celani saat itu, mama saya nggak bisa mentorin saya saat itu sudah belum dan lain sebagainya, enggak. Tapi ketika saya belajar untuk terbuka sama mentor, sama leader, saya tahu bahwa ternyata aku ini ada hal-hal yang
aku ini enggak takut ya, aku ini belum sampai ke situ. Karena itu leader itu tuh jagain. Gak usahlah kalian merasa bahwa pemimpin, kaget ya. Janganlah kalian merasa bahwa pemimpin itu seseorang yang pasti gak boleh gitu. Tuhan itu yang pusing loh nyariin Adam itu pasangan yang sepadan. Saya hari ini juga nyari pasangan yang sepadan buat Aileen. Iya loh ya. Tolong kalau ada ya. Tak itu soalnya ya. Di verifikasinya tuh sangat ketat ya, oleh kami soalnya. Jadi pemimpin bilang nggak boleh, itu berarti bukan nggak setuju sebetulnya, Ya. tapi mau dilihat pertumbuhan rohaninya gimana. Tapi saya juga mau ngomong sama pemimpin yang ada, jangan bilang nggak boleh karena kamu juga suka sama orang itu. It's not fair. Jadi jangan kamu nggak cocok sama dia. Dianya yang suka. Jangan ya. Jadi integritas juga loh. Ya, kalau memang pemimpin suka, terus ternyata anaknya suka, kalau memang dirasa anaknya dewasa ya go ahead. Jangan merasa, ini belum dewasa, aku lebih dewasa, aku lebih cocok gitu. Jangan, nggak boleh. Oke, 1 menit boleh nanya lagi gak sih? 1 ya, terakhir. Pastor. Mau tanya, menurut pastor lebih baik cowoknya yang tua atau ceweknya yang lebih tua? Dan menurut pastor berapa sih maksimal perbedaan di antara keduanya? Makasih pastor. Ya seperti Lea dan Rahel yang tua dan yang muda. Sebetulnya usia itu bukanlah satu tolak ukur. Pria yang lebih tua lebih baik atau wanita yang lebih tua lebih baik. Yang pertama itu harus connect dulu, nyambung. Ya nyambung, ngomongnya nyambung gitu ya. Kalau generasinya bedanya udah 30 tahun, 40 tahun, itu biasanya nggak nyambung, kayak gitu loh. Dan kalau kita belajar studi kasus gitu ya, di luar sana, yang muda banget sama yang tua itu biasanya ada motivasinya. Begitu menikah, yang tua mati dia dapat sesuatu gitu. Kayak gitu. Jadi kalau usia nggak ada batasan lah, kayak gitu. Jadi berapa batasnya, range-nya berapa, yang wanita lebih tua atau yang prianya lebih tua, kayak gitu. Yang penting dewasa, sama-sama dewasa. Usia bukanlah tolak ukur, tapi yaitu kedewasaan. Ketika dia bisa bertanggung jawab lah, itu ukurannya. Batasnya berapa yang gak ada batasnya sebetulnya sih, kayak gitu. Gak ada batas usia. Ya, jangan hanya cinta karena hari ini. Tapi mencintai itu kan komitmen, sampai 20 tahun lagi. Saat itu saya memang minta sama Tuhan, 5 tahun di atas saya. Kenapa? Karena sudah saya lihat kalau dalam komunitas, kalau sama orang yang seumuran, cowok-cowok yang seumuran, itu nggak nyambung. Karena belum dewasa. Karena pola pikir orang yang melayani Tuhan itu akan jauh lebih matang daripada pola pikir seseorang seumuran tetapi tidak melayani Tuhan, tidak terlibat dalam pelayanan gereja. Karena kan kita ngurusin banyak konseling kan. Saat itu saya memang bilang, aku mau nyari yang 5 tahun di atas. Nah kalian harus punyalah kurang lebih itu kayak apa. Meskipun ada juga ya orang-orang yang aku minta sama Tuhan ABC tapi ternyata nggak sesuai semua. Ya enggak apa-apa. Kalau memang itu Tuhan sudah taruh itu dan dia tetap dalam cinta sama Tuhan dan lain sebagainya, enggak ada masalah. Cuma mulailah supaya kita juga bisa tahu, terukur semuanya. Nah kebetulan saya kok pas semua ya. Saya bilang sama Tuhan, saya mau yang 5 tahun di atas saya. Nah ketika 5 tahun di atas kita itu juga punya perjuangan loh. Kalau kita minta yang lebih tua, lebih apa. Saat itu kita selisihnya cukup banyak, tapi tetap nyambung kok ya Tetap mereka nggak tahu selisihnya berapa. Oke, ya karena aku semakin hari semakin tua. Nah saat itu saya harus mengejar banyak. Saya tahu bahwa saya itu jaraknya tuh bedanya banyak. Jadi ini jangan ditiru ya. Maksudnya terserah kalian lah gitu ya. Tapi ini ada salibnya masing-masing. Saya memilih seorang hamba Tuhan. Ya, kemudian saya setelah lulus kuliah, ya nggak lama tahun depan saya menikah. Setelah saya menikah, saya langsung pergi pengutusan ke Madiun. Di usia saya yang 23 tahun, ada yang 23? Angkat tangan. Nah, usia saya yang 23 tahun, saya menjadi gembala Madiun, istrinya gembala, dan saya punya anak. Jadi di saat 23 tahun saya lihat teman-teman saya masih ngafe,
Saya sudah punya anak, ganti pampers, ya, sudah bisa harus masak, ngurusin anak, ngatur keuangan. Saya juga jadi seorang ibu gembala di usia 23 tahun. Jadi bukan berarti bahwa jarak itu, saya ngasih ini real ya, bukan berarti kalau jarak harus yang lebih tua atau enggak, ya, itu tergantung kalian. Tetapi ingat dalam setiap keputusan itu selalu ada konsekuensi. Jangan sampai kita nikah muda, saya bilang gara-gara kamu aku hari ini, dia teman-temanku itu ngafe-ngafe aku hari ini ngurusi Maverick, misalnya gitu. Enggak, saya mencintai meskipun tuh berat, gak mudah, usia 23, temperamen pasti kan, emosional, fisik, jangan bilang semua roh ya. Tapi kan kedewasaan itu juga butuhkan umur. Coach Jeff itu pernah bilang sama saya, dulu kamu pas pacaran, kamu tuh sangat mungkin masih belum dewasa seperti dewasa sekarang. Tapi saya harus kejar. Coach Jeffrey itu wah banyak ininya ya. Ayo kejar ini. Ayo kamu tuh harus bisa ini. Saya tuh terlahir dari anak yang manja, anak terakhir. Wah manja banget. Tapi karena saya memilih pasangan hidup yang usianya jauh di atas saya, juga dewasa, seorang imam, wah macam-macam ya. Saya ditarik untuk aku harus terus lebih. Demikian juga Coach Jeffrey kepada saya. Jadi bukan soal usia, tapi sekali lagi ada hal-hal yang perlu kalian tahu bahwa wanita itu jauh akan lebih tua daripada si prianya, ya kan? Karena apa? Wanita itu ada hormonnya, melahirkan, cowok itu kan tidak melahirkan. Katanya ibu-ibu itu, kenapa kok lebih tua? Ya bu, turun mesin 4 kali, katanya gitu ya, melahirkan 4 kali. Nah, itu mempengaruhi loh secara hormonnya wanita. Tiba-tiba langsung jadi besar mungkin, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita hanya bilang aku cinta kamu hari ini, kemudian dunia milik berdua. Pikirkan itu macam-macam yang kita harus pikirkan. Visinya gimana, kedepannya gimana, dan usia itu juga menentukan, perbedaan usia itu juga menentukan. Amin, kalian semua diberkati? Ayo kita bangkit berdiri ya, kita mau katakan sama Tuhan bahwa Tuhan tuh sudah siapkan yang terbaik buat kamu. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan tuh sudah siapkan yang terbaik buat kamu. Ya. Thank you ya Tuhan, kami mau belajar untuk komitmen, kami mau belajar untuk cintai Tuhan terlebih dahulu. Kami mau belajar untuk pacaran dulu dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa kekosongan hati kami ini cuma bisa diisi oleh Tuhan. Hari ini aku berdoa, biar Tuhan yang mengisi setiap hati kami. Karena kami tahu bahwa manusia itu ada batas. Manusia itu mungkin punya batas dan kadang bisa mengecewakan. Hari ini baik, besok juga bisa berubah menjadi buruk. Tapi hanya satu pribadi yang tidak mengecewakan, yaitu Engkau ya Tuhan. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagia.